Ada berbagai cara yang dilakukan orang dalam merayakan peristiwa penting dalam hidup. Ada orang yang melihat jauh ke belakang perjalanan hidupnya, betapa luar biasa pengasihan Tuhan sampai dirayakan. Salah satu contoh misalnya berulang tahun. Biasanya kita berulang tahun bukan semata-mata karena pertambahan umur 1 tahun, tapi kita melihat ke belakang bahwa dari tahun ke tahun Tuhan melawat sampai kepada tahap ini. Bahkan ada juga orang yang mengatakan begini, misalnya ada pertemuan terjadi, mau adakan kerjasama, biasanya orang bilang begini, pokoknya kita selesaikan di meja makan. Jadi soal pertemuan resminya itu nomor 2 yang penting kita selesaikan di meja makan. Karena rupanya saudara, meja makan ini adalah tempat atau solusi untuk bisa berbincang antara satu dengan yang lain. Yang walaupun biasa orang tua kita bilang begini, jangan terlalu banyak cerita di meja makan. Mazmur 114 saudara, ini adalah sebuah mazmur yang erat kaitannya dengan Mazmur 113. Nah, rupanya dalam tradisi orang Israel, saat mereka akan memperingati Paskah kuno, mereka duduk sehidangan di meja makan sambil membaca Mazmur 113 dan 114, tapi dinyanyikan. Ini adalah sebuah kebiasaan tradisi orang Israel dalam Paskah kuno. Jadi mereka duduk dalam semeja, mereka membaca Mazmur 113 dan 114 sambil dinyanyikan. Kenapa saudara? Karena Mazmur ini mengingatkan dan menceritakan bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel. Dari judul ini saudara, kita sudah bisa ada bayangan kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Menceritakan bagaimana kehidupan perjalanan pada waktu keluar dari tanah Mesir dalam melewati padang gurun, melewati Yordan laut, bahkan sampai masuk dalam tanah Kanaan. Ini diceritakan dalam Mazmur 119. Mengapa diceritakan saudara? Untuk menjadi ingatan kepada generasi yang akan datang. Makanya nats ini saudara saya ambil dalam Ulangan 6 itu. Saya akan baca sedikit saudara. Saya mulai dari ayat ini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, kenapa kehidupan orang Israel, saya katakan tadi pada saat mereka berada di meja sehidangan, mereka menyanyikan ini? Karena rupanya generasi yang ada saat itu saudara sudah mulai melupakan bagaimana karya Tuhan, keajaiban, pertolongan Allah dalam menempuh perjalanan itu. Ini bisa terlihat saudara dari ayat yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 itu berbicara bahasa simbolis. Kita melihat laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung, ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri. Saudara, konteks ini mengatakan bahwa seluruh alam semesta tunduk kepada Tuhan. Ini menyangkut dengan sejarah, mengingatkan kembali, mengenang kembali
sehingga generasi-generasi yang ada di saat itu tidak menjalani hidupnya dengan semaunya dia, tapi ada aturan-aturan yang harus dijalankan. Salah satu contoh, saudara, saya kira kita semua tahu apa arti daripada 17 Agustus. 17 Agustus pada saat menjelang tanggal 17 kita sudah diingatkan supaya menaikkan bendera merah putih. Untuk apa? Apakah supaya bendera itu enak dilihat berada di atas berkibar? Apakah supaya umbul-umbul itu pada saat dipasang di depan rumah kita itu meriah kelihatannya? Itu nomor kesekian, saudara. Tapi bendera kita naikkan adalah mengenang jasa para leluhur, sehingga kita tidak menjalani hidup ini dengan semaunya kita. Dalam artian tidak mengingat lagi jasa-jasa leluhur, perjuangan-perjuangan mereka yang di dalamnya ada pengorbanan. Di zaman sekarang ini, saudara, bahkan ada beberapa tempat, bahkan pada saat 17 Agustus itu, kalau saya berjalan-jalan, ada juga rumah yang tidak menaikkan bendera. Itu artinya tidak mengenang bagaimana perjalanan sejarah. Ini juga yang mau diingatkan kepada orang Israel dan juga kepada kita, saudara, bahwa perjalanan bangsa Israel itu bukan mudah. Begitu banyak rintangan, halangan dilewati, dihadapi bersama. Bahkan generasi ke generasi mereka habis di padang gurun. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada dua segi tujuan Allah mengapa Allah harus membawa bangsa Israel ke tanah Mesir. Yang pertama, saudara, adalah agar Israel menjadi bangsa yang kudus baginya, dalam arti mereka ditebus dan dijadikan milik kepujaan. Itu bangsa Israel itu bukan hanya semata-mata Allah berinisiatif untuk membawa bangsa ini keluar, tidak. Tapi ada tujuan-tujuan Allah di dalamnya. Sama dengan kita, saudara-saudara. Kita hidup di zaman sekarang ini, kita boleh ada di tengah-tengah dunia ini karena ada tujuan. Sering saya katakan, saya ulang-ulang, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang secara kebetulan. Semua berada di dalam rancangan dan rencana. Diingatkan kita kembali, termasuk tidak usah jauh-jauh, berdirinya GPSS dulu atau GPSD sekarang. Apakah itu berdiri secara elok? Apakah gereja Kristen Sulawesi Barat ini berdiri semata-mata karena kesehatan terjadi sehingga berdiri oleh sebuah gereja? Apakah tidak ada pengorbanan di dalamnya? Apakah tidak ada pertumpahan darah di dalamnya? Ada, saudara. Karena itu sejarah ini, sejarah Mazmur ini mengingatkan kita bagaimana menghayati, menghormati pengorbanan para leluhur, termasuk Allah yang terus menuntun hidup manusia sampai sekarang ini. Makanya kita sebagai umat Tuhan kalau tidak bersyukur, waduh, bahaya. Bahaya. Berarti kita tidak melihat ke belakang kita. Kita ada sampai sekarang karena mudah. Sengaja disampaikan secara bahasa simbolis dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, saudara, supaya generasi yang ada saat itu mereka tahu betul bahwa laut itu bisa dilewati walaupun airnya begitu banyak. Tapi itulah cara Tuhan bekerja, itulah cara Tuhan membawa umat. Allah membawa bangsa Israel ini supaya ditebus, dijadikan milik kepunyaan. Dan yang kedua, saudara, agar kerajaan selatan atau Yehuda dan bagian kerajaan utara atau Samaria tetap mengakui Tuhan sebagai yang memerintah atas hidup. Kata rupanya ini juga dalam perjalanan hidup mereka melupakan Tuhan. Kenapa ini diulang-ulang dinyanyikan, saudara, pada saat mereka berada di meja sehidangan? Karena generasi ini lupa
Mereka sudah tidak tahu, sehingga yang menyebabkan mereka ketidaktahuan menyebabkan mereka menjalani hidup sembarangan, mereka dibuang. Hampir sama dengan kita, saudara. Kadang-kala ada nasihat-nasihat Tuhan, kadang-kadang ada ingatan-ingatan Tuhan disampaikan kepada kita, tapi kadang-kala kita tidak peduli. Nanti kita terjatuh, saudara, nanti kita butuh, saudara, baru kita datang kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 113, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasukkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ini mengajak kita, saudara, bahwa kita yang telah dibebaskan Tuhan, kita yang telah ditebus Tuhan, tidak akan memuliakan Allah. Sebagaimana dalam bahasa simbolis bahwa alam semesta ini juga tunduk kepada Tuhan, apalagi manusia. Sedangkan alam semesta ini, saudara, tunduk kepada Tuhan, apalagi manusia. Kalau sekarang ini, saudara, kita seakan-akan sudah melupakan Tuhan, saatnya kita kembali untuk tetap diingat. Karya Tuhan tidak bisa dituliskan satu persatu. Begitu banyak kasihnya Tuhan. Karena di tengah renungan ini, mari kita terus mengenang, mari kita terus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Bahwa karya Allah yang telah dinyatakan bagi kita akan membawa iman kita semakin bertumbuh, semakin baik dalam kehidupan. Gereja Kristen Sulawesi Barat ini, saudara, diawali dengan sebuah pengorbanan. Kita bersyukurlah hari ini, generasi yang ada sekarang ini, kita sini tinggal menikmati ibadah dengan tenang. Zaman dulu ibadahnya tidak tenang, sekarang kita sudah ibadah dengan tenang. Itu artinya karena ada Tuhan. Itu artinya karena ada pendahulu-pendahulu kita yang telah mengorbankan hidupnya untuk gereja ini. Demikian juga Allah yang telah berkorban bagi hidup kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong ingatan bagi kita dalam perjalanan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu kesempatan Tuhan beri bagi kami dalam berjumpa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.